Ketika kamu beriman, maka mukjizat bertumbuh subur. Iman yang disertai dengan ketaatan, kesabaran, keberanian adalah iman yang akan membawa saudara kepada perkara-perkara gagah perkasa. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang telah mempercayakan saya untuk melayani saudara. Saya beri tema khotbah saya hari ini adalah musuh dari iman. Musuh dari iman. Apa tema khotbahnya para wanita-wanita Kristus? Kurang semangat saudara. Walaupun masalah saudara besar, tapi semangat saudara harus lebih besar. Amin. Bapak ibu jangan teriak hanya di rumah ibu-ibu. Coba teriak di gereja. Amin. Jangan cuma teriak sama anak-anak, coba teriak di gereja. Apa tema khotbah hari ini dengan keras? 3, 2 ya. Musuh dari, ini ngomong-ngomong ini cowok ini ganteng sekali saudara ya. Musuh dari iman. Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Yuk mari kita baca dengan semangat 45 sama-sama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk 3, 2 ya Yesus Kristus yang dalam telah apa? Mengaruniakan kepada segala rohani di dalam. Sama-sama bilang sama saya telah. Sama-sama bilang sama saya segala berkat. Jadi dari ayat ini saudara perhatikan kata telah dan kata segala. Dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa kita sudah diberkati. Bukan sekedar akan diberkati, tetapi kita sudah diberkati. Bilang kiri kanan saudara, bukan nanti tapi sudah. Amin. Kita sudah diberkati karena ayat bilang terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Jadi kabar baik pada pagi hari ini, jangan berangkat ke gereja supaya diberkati. Betul di gereja ada berkat, katakan amin. Tetapi sebelum saudara ke gereja, Allah sudah memutuskan memberkati saudara. Makanya punya mental attitude berangkat ke kantor bukan pengen cari sesuap nasi. Tetapi berangkat ke kantor karena kita percaya. Kita ada berkat, berkat sudah diberikan. Dan berkat itu gak bisa direbut oleh siapapun juga. Jadi yang pertama sudah diberkati. Yang kedua kita bilang segala berkat rohani. Sama-sama bilang sama saya segala. Jadi artinya bukan saja sudah diberkati. Tetapi artinya segala sesuatu. Apa sih arti segala sesuatu? Artinya all. Semua yang saudara perlukan. Semua yang saudara butuhkan. Untuk menghadapi pertarungan ke depan, untuk menghadapi jengkel sama suami, untuk menghadapi jengkel sama anak, bapak ibu anak saya dua-duanya. Yang pertama sedang menuju ke remaja, yang kedua sedang menuju ke anak kecil. Yang remaja ini udah mulai ada banyak tingkahnya, dan anaknya yang paling kecil itu adiknya tiru abangnya. Bapak ibu kadang-kadang saya berpikir anak remaja itu adalah suatu cobaan yang Tuhan berikan kepada orang tua. Karena ketika mereka bapak ibu kami liburan kemarin sekeluarga. Mereka berdua ampun 5 detik sekali berantem. 5 detik sekali berantem. Mulai dari lembut soft spoken. Gene. Sampai nada naik 1 oktav. Gene. Sampai udah mulai lupa saya pendeta. Gene. Karena kemarin kami berenang bapak ibu di Samudra Pasifik. Kami berenang. Saya jagain adiknya yang paling kecil. Karena adiknya paling kecil lagi lucu-lucunya mirip bapaknya. Baca yang kecil. Yang gede ini bapak ibu tiba-tiba dia pikir dia pakai pelampung. Dia pergi ke kolam renang dewasa. Dia jalan ke sana. Saya lagi lihat istri saya. Istri saya lagi sibuk. Mumpung orangnya nggak ada. Foto. Jadi saya melihat mana gini nih. Mana liburan musim sekolah. Libur sekolah. Jadi banyak anak-anak. Dia lari berenang di sana langsung cari. Gene. Saya udah tahu ketika saya turun ke kolam renang dengan perut six-pack saya. Saya pakai baju tentunya. Saya udah mulai lihat ada muka-muka yang mandang saya begini. Dalam hati saya ini pasti pernah nonton di TikTok saya bilang ini.
Pasti pernah lihat khotbah saya ini. Saya udah mulai behave, dari awal udah behave. Begitu ketika dia lari ke kolam renang dewasa, saya teriak, Gene! Bukan hanya anak saya yang nengok. Mungkin kalau anak saya juga ikut nengok hari itu. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Untuk battle yang saudara akan hadapi di depan, Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Untuk masalah yang saudara akan hadapi di depan, Tuhan sudah menyediakan kesabaran. Tuhan sudah menyediakan kekuatan. Saya pendeta yang percaya. Tuhan itu cengli. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan kita cengli banget bos. Cuman lo aja jemaat yang gak cengli sama gua. Tuhan kita apa? Cengli, tahu cengli kan? Martial art. Ha! Itu Bruce Lee. Gak lucu, mantap. Jadi bagian hidup orang percaya ada dua. Apa Bapak Pendeta? Sudah diberkati, sudah diberikan. Enggak ada yang amin, saya ulang lagi. Bagian hidup orang percaya ada dua. Sudah diberkati, sudah diberikan. Mantap. Bilang kiri kanan saudara, kita sudah diberkati. Bilang sama yang baru ngomong, kita sudah diberikan. Yang percaya sama dua kalimat itu, tolong bantu saya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Ini gak dahsyat, lebih dahsyat lagi dong. Pak Bu gini nih ya, lebih baik tepuk tangan yang kencang di gereja daripada nangis di luar. Nangis aja di gereja yang kencang, sepuas-puasnya. Amin. Keluar, ini gereja ini healing gratis. Amin. Gereja ini apa Bapak Ibu? Healing gratis. Kalau tanya mau kemana? Mau healing. Kemana? Ke gereja. Tumben nih Gideon khotbah di One Ministry. Mari kita akan belajar bagaimana cara kita meraihnya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Bapak Ibu 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, ya sebab. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa Bapak Ibu? Iman kita. Bagaimana tadi kita telah belajar bahwa sudah diberkati dan sudah diberikan. Bagaimana meraih dua hal itu, sudah diberkati dan sudah diberikan. Kata kuncinya cuma satu, iman. Iman. Apa yang membedakan orang dunia dengan orang percaya? Iman. Apa yang membedakan orang-orang percaya dengan orang-orang dunia di tengah masa sukar? Apa? Iman. Tadi saya baca berita Presiden Trump, Presiden United States of America, baru menghukum Indonesia dengan tarif import 32%. Langsung bursa saham IHSG merah semua. Saya langsung jual saham saya semua. Saya langsung telepon saya punya asisten, jual saham saya. Yang angkat telepon saya bilang salah sambung. Saham langsung 32% merah semua. Get ready. Saya selalu bilang sama saudara, get ready. Ke depan gak akan lebih mudah, ke depan gak akan lebih gampang. Ke depan orang akan makin jahat. Ke depan get ready, saudara akan siap-siap mengalami diomongin di belakang, disikat di belakang, ditusuk dari belakang. Siap-siap ke depan, kalau kamu tidak menaruh harapanmu sama Tuhan, kamu pasti akan Ini kecewa, lebih tinggi dari kecewa satu lagi, keciwi. Memang perempuan kalau banyak masalah dikasih joke apapun gak ketawa dia memang. Karena terlalu banyak masalahnya. Tahu kecewi? Binatang yang terbang itu. Gak apa-apa, walaupun saudara sense humornya kurang dapat, tapi setidaknya masih pintar. Ada orang saking banyak masalahnya, udah dia kasih joke gak dapat, udah diem aja, udah dia diem, stuck gitu. Iya, udah stuck. Maaf ya. Saya lihat banyak ibu-ibu mau ke sana arahnya. Gini. Koslet. Udah kebanyakan ngomong sama diri sendiri. Daripada ngomong sama Tuhan. Kalau bahasa saya, makan dalam. Tahu makan dalam? Iya, kalau makan di luar bahaya. Makan dalam, udah kena. Gini nih. Hah? Tiba-tiba kompor lupa dimatiin. Halo? Tiba-tiba lupa kunci pintu. Tiba-tiba masak lupa dimasakin. Dan seterusnya.
Hari ini goal dari khotbah ini untuk mengajar saudara, masih ada harapan dalam Tuhan. Amin. Masih ada apa? Harapan. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Pak Bu, sabar sebentar, pulang di tempat ini engkau pasti happy dan diberkati Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama, 3, 2, ya iman. Yang tidak kita lihat, tadi kita bilang sudah diberkati dan sudah diberikan. Bagaimana cara meraihnya? Dengan apa? Iman. Apa sih iman itu? Dari ayat yang kita baca, dasar dan bukti. Sama-sama bilang sama saya, dasar. Sama-sama bilang sama saya, bukti. Segala sesuatu yang saudara bangun perlu apa? Dasar. Dari mana kamu beriman? Apa dasarnya beriman? Apa dasarnya percaya? Yaitu tadi iman, firman Tuhan. Apa dasarnya kamu datang ke gereja? Karena kamu beriman. Di gereja kamu ketemu Tuhan. Apa dasarnya kamu berharap sama suamimu yang lagi main gila sama perempuan lain? Karena kamu percaya suatu hari kelak suamimu dijamah oleh Tuhan. Apa dasarnya? Alkitab bilang iman. Iman adalah dasar. Dan apa? Bukti. Bahasa Yunani kata dasar menggunakan kata hypostasis yang artinya keyakinan. Jadi sederhananya begini, iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kata bukti dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata elegos yang artinya kepastian. Jadi iman tadi adalah bukti, iman tadi adalah keyakinan dari yang kita harapkan, dan iman juga tadi apa? Bukti. Saya ulang lagi Bapak Ibu, kita sudah diberkati dan sudah dan lupa lah. Kita sudah diberkati dan sudah diberikan. Bilang sama saya, sudah diberkati. Bilang sama-sama dengan saya, sudah diberikan. Ayat selanjutnya tadi bilang apa Bapak Ibu? Bagaimana cara meraih itu semua? Dengan apa? Iman. Apa sih iman itu? Iman itu adalah apa tadi? Dasar. Apa dasar itu? Dasar keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Dan iman itu tadi apa? Bukti. Apa arti bukti dalam bahasa Yunani? Elegeos. Yang artinya pasti. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Pasti. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Kalau kamu beriman sama Tuhan, kamu gak nyerah sama imanmu sama Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus, kamu pasti ditolong Tuhan. Amin. Kamu pasti ditolong Tuhan. Jangan hanya hebat nangis, hebat juga beriman. Amin. Jangan cuma hebat nangis. Bukan berarti gak boleh nangis, nangislah sekejarnya. Karena saya tahu wanita adalah makhluk yang perasa. Pakai perasa. Lembut hatinya. Gak ada yang amin ya. Memang gak lembut apa gimana saudara? Saya baca sebuah kutipan, kadang-kadang kalau kita pergi kan ke kafe-kafe gitu ya. Ada kutipan tulisan begini, difficult times are period of learning to believe in God. Masa-masa sukar adalah masa belajar untuk beriman kepada Tuhan. Siapa yang lagi ngalamin masa sukar hari-hari ini bisa angkat tangan. Puji Tuhan. Kasih salam kiri kanan saudara, yang kuat ya sis. Amin. Masa sukar adalah masa kita belajar. Untuk apa? Percaya sama Tuhan. Tuhan sedang bangun imanmu. Tuhan sedang bangun kepercayaanmu. Tuhan sedang bangun karaktermu. Enak gak? Gak enak. Tanya sama anakmu, nah enak gak belajar? Maunya tidur mama, betul tidak? Maunya mau main mama, betul tidak? Kamu bisa bilang sama anak kamu, belajar nak, kalau gak belajar nanti kamu bodoh. Tuhan sebagai Bapa saya juga ngomong yang sama. Anakku, kamu lagi belajar. Yang rajin ya. Karena nanti ada ujian. Kalau kamu gak belajar, kamu gak lolos. Bagaimana cara kamu didik anak kamu supaya belajar? Kadang-kadang dengan sedikit narik. Kadang-kadang matikan kenyamanannya, betul tidak? Dimatikan TV-nya, diambil HP-nya, ambil buku, belajar. Kadang-kadang Tuhan bikin kita belajar dengan apa? Bawa kita keluar dari zona nyaman. Saya selalu bilang sama saudara ya, kita ini manusia
yang kadang-kadang baru deket Tuhan kalau punya masalah. Saya ngomong sama sound speaker aja. Jadi gini speaker, kita ini manusia. Betul tidak? Kita ini manusia yang baru cari Tuhan. Seringkali celakanya, sedihnya, pahitnya, gak enaknya. Kita harus dipaksa oleh masalah baru punya jam doa. Kita harus dipaksa sama yang namanya penyakit baru punya jam doa. Karena kalau kita nyaman, gak punya penyakit, gak punya masalah, gak punya yang namanya penundaan, gak punya yang namanya pergantian, gak punya yang namanya masa sukar, saya jamin mayoritas dari kita gak akan cari Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang hari ini datang ke gereja karena punya masalah? Ya. Berapa banyak dari saudara yang hari ini ngerasa lebih dekat, lebih rendah hati. Lebih rendah hati. Karena baru dihantam masalah. Wih tadinya, singa dari Yehuda. Gak punya belas kasihan. Tapi kira dihajar sama Tuhan, dar. Baru kayak berkali-kali menolong. Dulu gak pernah senyum sama orang. Dulu paling gampang ngakimin orang. Alah, ngurus anak aja gak beres. Alah, gitu aja nangis. Tapi pikiran kita ngalamin, dar langsung ngomong. Dalam rasa sakit engkau ada. Ya. Tahu dari mana Pak Pendeta? Pengalaman pribadi saya. Ya. Kadang-kadang packaging berkat itu packagingnya masalah. Halo? Jangan karena packagingnya yang gak bagus, kamu tolak kotaknya. Kadang-kadang sampulnya masalah. Mungkin bagi saudara suami selingkuh. Mungkin bagi yang di belakang anak berkelakuan gak benar. Mungkin bagi yang di sebelah kanan ekonomi drop. Tapi kalau kamu sabar, kamu buka sampulnya. Dalamnya isinya apa? Masalah. Dalamnya isinya apa? Berkat. Bilang kiri kanan saudara, bakuat jongana. Bakuat jongana. Amin. Yuk biar rame tempat ini, kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ada orang WA saya, lebih tepatnya DM, minta nomor telepon. Kenapa saya kasih nomor telepon? Karena dia bilang, Pak saya mau bunuh diri. Dia cerita, dia punya utang 45 juta dengan enteng bilang sama saya. Pak Pendeta tolong bayarin dong nanti saya cicil. Dalam hati saya ini kita ada di kartu keluarga bareng apa gimana nih? Kan Pak Pendeta kan hamba Tuhan. Tolonglah bayarin Pak Pendeta. Tunjukkan kasih di mimbar itu. Saya bilang si lontong ini. Ada banyak kita dia punya utang pinjol Bapak Ibu. Ada banyak kita BPJS hidupnya. Apa itu BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ini kalau di ibadah umum ketawa semua nih. Kalau ibadah woman ministry udah banyak memang masalahnya. Atau mungkin saudara pelaku, Pak, Bu, nggak ada Pak di sini. Bu, bergayalah sesuai dengan berkat yang Tuhan kasih. Amin. Bergayalah sesuai dengan berkat yang Tuhan kasih. Kadang-kadang banyak masalah terjadi dalam hidup kita bukan karena iblis. Bukan karena Tuhan gak berkati, tapi kadang-kadang kita yang bikin masalah itu sendiri. Nah, kita akan belajar pada hari ini, Bapak Ibu, bagaimana untuk kita mengalami berkat dari Tuhan. Dan kita sudah belajar bahwa sudah diberkati, sudah diberikan. Bagaimana cara meraihnya dengan iman. Iman itu apa tadi Bapak Ibu? Dasar. Dasar artinya apa? Bahwa keyakinan akan segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu tadi apa? Bukti. Bukti apa? Artinya pasti. Nah, bagaimana supaya iman itu dapat bekerja? Saya akan bagikan 3 kebenaran firman Tuhan. Iman itu punya partner. Sama-sama bilang sama saya, iman punya partner. Iman itu punya partner, seperti saya punya partner namanya istri saya. Iman itu punya partner dan apa saja partner iman itu? Mari kita belajar. Yang pertama, partner dari iman namanya adalah kesabaran.
Bilang kiri kanan saudara, sabar. Amin. Sabar. Ibrani 11 ayat yang ke-11 dan ke-12 yuk. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-11 dan ke-12. 3, 2, 1, iya. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Ayat yang ke-12, itulah sebabnya maka malahan orang telah mati pucuk terpancar seperti bintang di langit dan seperti yang tidak terhitung apa? Karena iman ia juga beroleh kekuatan. Untuk apa? Menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu adalah setia. Sama-sama bilang sama saya, setia. Karena iman. Artinya apa? Iman harus disertai kesabaran. Sabar, kamu gak bisa paksa waktumu sama waktu Tuhan. Kamu gak bisa paksa caramu sama cara Tuhan. Saya tahu yang paling tidak enak dalam hidup kekristenan adalah ketika kita disuruh untuk sabar. Ketika suami kita selingkuh, pendeta bilang sabar. Ketika anak kita berulah, pendeta bilang sabar. Ketika kita punya masalah ekonomi, orang bilang sabar. Bahkan orang yang namanya sabar pun belum tentu sabar. Ada orang namanya sabar huruk, tapi gak sabar-sabar. Dan sabar itu adalah proses setiap hari. Alkitab bilang Amsal 19 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya, Amsal 19 ayatnya yang kedua. 3, 2, iya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Pak, Bu, beriman itu keren. Iman tadi, bukti iman itu dasar. Iman itu akan membuat kita menerima yang sudah yang diberikan dan menerima apa yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi untuk bisa menerima itu semua, kata kunci yang pertama adalah sabar. Firman Allah mengatakan Ibrani 6, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan apa? Kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bilang kiri kanan saudara, sabar ya. Apa pendeta? Udah 10 tahun saya, sabar. Nah itu dia, sabar. Tanggung udah 10 tahun. Tambahin lagi 2 tahun biar murid Yesus 12. Sabar. Saya ngomong ini bukan gak ngalamin apa yang saya omongin. Tapi saya udah belajar cukup lama ikut Tuhan. Ada kalanya Tuhan suruh duduk. Ada kalanya Tuhan suruh lari. Ada kalanya Tuhan suruh bilang tutup mulut. Gak usah ngomong. Ada kalanya Tuhan bilang hilang dulu. Sabar. Ngerti gak? Enggak. Tahu gak? Enggak. Paham gak? Apalagi ngerti aja enggak. Apalagi paham. Tapi satu hal yang saya tahu. Di balik layar. Allah merancangkan yang indah buat saya. Dan yang indah juga buat saudara. Sabar. Firman Allah bilang demikian. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita bilang Abraham menunggu sampai usia 100 tahun. Saya enggak berdoa saudara sampai 100 tahun, no. Tapi saya percaya kita semua berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ruang tunggunya Tuhan. Daripada nunggu sambil marah-marah, mendingan lakukan kegiatan yang positif. Amin. Kalau nunggu gak ada buku bacaan, kalau saudara nunggu di sebuah ruang tunggu gak ada buku bacaan, gak ada TV, gak megang HP, bosan apa tidak? Tapi kalau di situ ada buku, ada TV, ada HP, gak kerasa, betul tidak? Nah begitu juga ketika kamu menunggu, ada banyak orang gagal menunggu Tuhan karena sibuk sama dunia. Saya tahu deh kalau saya udah mulai khawatir, berarti hubungan saya sama Tuhan udah mulai gak beres. Saya tahu deh.
Kalau saya udah mulai mikir kapan Tuhan. Saya tahu deh. Berarti daging saya mulai mimpin. Dan biasanya kalau kayak gitu saya bunuh dengan cara apa? Ambil waktu puasa. Saya bunuh dengan cara apa? Saya kosongin jadwal saya beberapa jam. Saya masuk ke kamar. Tidur, enggak, doa. Doa. Di tempat doa saya bilang, anakmu ini lagi khawatir. Anakmu ini lagi ngerasa kalah. Anakmu ini lagi takut. Sebagai Bapa, kadang-kadang kita perlu menghampiri Tuhan. Bukan sebagai orang tua. Kadang-kadang kita perlu menghampiri Tuhan sebagai anak kecil. Amin. Tahu kan anak kecil kalau datang sama kita gimana? Udah nangis aja belum. Kadang-kadang cara kita menghampiri Tuhan perlu kita ubah. Ada kalanya kita menghampiri Tuhan dengan iman yang penuh. Ada kalanya kita menghampiri Tuhan dengan sebagai dewasa rohani. Tapi ada kalanya kita perlu menghampiri Tuhan sebagai seorang anak kecil yang datang sama bapaknya. Makanya ada kalanya dalam hidup saya datang sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan anakmu ini lagi takut. Anakmu ini lagi khawatir. Anakmu ini lagi ngerasa kalah, tolong saya Bapak. Jadi ada kalanya saya datang menghadap Tuhan, cuma nangis saja seperti anak kecil. Beberapa kali dalam hidup saya menghadapi battle dalam hidup ini. Tuhan kasih rema di hati saya. Datang kepada hadiratnya, hampiri sebagai anak kecil. Hampiri seperti seorang anak yang minta tolong bapaknya. Amin. Habis ini kita akan menyembah Tuhan. Saya dorong saudara untuk menghampiri Tuhan. Bukan sebagai seorang pendeta. Bukan sebagai seorang ibu yang harus kuat. Bukan sebagai seorang pengusaha. Tapi datang sebagai anak kecil yang cari bapaknya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, Mika 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan apa Bapak Ibu? Mendengarkan aku. Mempercayai waktu Tuhan artinya kita juga perlu meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kakinya. Percaya Tuhan sedang bertindak. Katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang bagi Tuhan kita. Yang kedua, partner iman. Apa partner iman yang kedua? Partner iman yang kedua, Bapak Ibu, mari kita baca firman Allah Ibrani 11 ayat yang ke-30. Ibrani 11 ayat yang ke-30 kita baca yuk, Women Ministry 3, 2, ya karena setelah kota itu dikelilingi berapa Bapak Ibu? 7 hari lamanya. Iman adalah dasar. Iman adalah bukti. Karena imanlah kita menerima yang sudah dijanjikan. Karena imanlah kita menerima yang sudah diberikan. Bagaimana iman itu? Kita katakan iman butuh partner. Yang pertama partner iman namanya apa? Sabar. Partner iman yang kedua adalah namanya ketaatan. Sabar tapi nggak taat percuma. Taat tapi nggak sabar percuma. Bayangkan seorang panglima perang yang sudah berpengalaman memenangi medan perperangan berpuluh-puluh kali. Bayangkan dia sudah memiliki banyak strategi peperangan yang begitu luar biasa. And you know what? At the end, di tengah-tengah battle-nya dia menghadapi sebuah kota yang begitu besar. Dia udah menyiapkan menyerang dengan tangga, menyerang dengan apapun. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Yosua, kita hari tembok itu 7 hari. Sehari 1 dan di hari ke-7, 7 kali. Total berapa Bapak Ibu? Mantap, gak bisa hitung semua. Kita bilang hari pertama sekali. Hari kedua sekali. Sampai 6 hari. Di hari ke-7 puterin. Pas. Ke-7 kali. Dan kita bilang gak boleh ngomong sepatah kata pun. Puasa makan gampang.
Gimana puasa makan? Gampang, gak punya uang aja. Puasa minum rada susah dikit, tapi ya gampang. Yang paling susah puasa apa Bapak Ibu? Moncong. Puasa apa? Ngomong. Saya pesan sama saudara ya, sebagai gembala saudara. Kalau lagi banyak masalah, coba deh diem. Jangan banyak ngomong. Karena kalau banyak ngomong, omongan pasti negatif. Sebelum inimu benar, mendingan diem. Karena kalau enggak kamu nyakitin orang. Karena kalau enggak kamu melukain orang. Atau kalau enggak kamu sedang melukai Tuhan. Saya belajar dalam hidup saya, kalau saya lagi hati saya lagi kacau, saya diem. Udah diem aja. Diem. Masuk kamar dulu, nangis. Soalnya kalau lihat saya kan kelihatannya tuh wow gimana ya. Saya pendeta yang paling sering nangis. Tentu di hadapan Tuhan. Karena saya tahu saya hanya kuat berdasarkan hubungan saya sama Tuhan. Gak lebih gak kurang. Kalau kamu lagi banyak masalah, udah. Bukan tanpa sebab orang barat bilang silence is gold. Diam itu apa? Apalagi kalau kamu lagi dituduh. Apalagi kamu lagi dituduh yang enggak. Silent. Diam. Bela diri percuma. Biarkan Tuhan yang bekerja di belakang layar. Amin. Yosua memutari tembok. Tapi Yosua taat. We all know the end of the story. Kita tahu ending dari ceritanya bahwa tembok Yeriko apa Bapak Ibu? Amsyong. Hancur. Karena apa? Ketaatan. Hari ini belajar taat sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, belajar taat. Taat. Kalimat yang gampang diucapkan tapi sukar dilakukan. Pak Pendeta, suami saya selingkuh, apa yang saudara lakukan? Apa kata Alkitab? Bukan kata saya. Apa kata Alkitab? Alkitab bilang kamu penolong, ya udah taat. Tapi Pak Pendeta begini-gini, udah taat aja. Lihat hidup ini dengan kacamatanya Tuhan, bukan dengan kacamata dunia. Nilai keadaanmu dengan apa yang Alkitab bilang, bukan dengan apa yang dunia bilang. Mata uang kerajaan surga, Bapak Ibu, iman. Dan iman itu harus ada kaitannya sama Alkitab. Kalau ada di Alkitab, kamu bisa beriman. Katakan amin. Kamu bisa klaim karena Alkitab adalah undang-undang dasar dari kerajaan surga. Nggak bisa diubah. Nah kalau kamu punya masalah, lihat dengan kacamata Alkitab. Pak Pendeta, istri saya, suami saya selingkuh. Saya tahu dia masih marah-marah. Saya harus gimana? Kalau Alkitab bilang menjadi penolong artinya sabar, taat. Pak Pendeta, saya punya pimpinan memperlakukan saya dengan tidak adil. Saya harus gimana? Apa yang Alkitab bilang? Hormati pemimpinmu, taat. Suatu hari di Alkitab, Bapak Ibu, dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5 dan 7. Ada seorang pahlawan perang namanya Gideon. Bukan Gideon Simanjuntak. Kita cepat saja Bapak Ibu. Dia menghadapi musuh kurang lebih 135.000 orang. 135.000 orang. Berapa banyak Bapak Ibu? 135.000 orang. Alkitab bilang dia datang dengan orang pada mulanya 32.000 orang pada mulanya. Dari seluruh suku Israel. Tapi Tuhan bilang Bapak Ibu jumlah itu terlalu banyak. Siapa yang menghirup seperti anjing suruh pulang. Celakanya Alkitab bilang Bapak Ibu dari mereka itu semua yang tinggal. Jadi 32.000 orang melawan 132.000 orang. Yang ngerti bilang amin dulu. Dan Tuhan datang, Gideon berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang sama Gideon terlalu banyak. Yang takut suruh pulang. Gideon dengan pede keluar. Tadinya musuhnya 132.000 orang. Dia punya pasukan berapa Bapak Ibu? Oke mantap, 32.000 orang juga. Kita bilang, Gideon bilang dengan semangat, dengan pede. Yang takut pulang. Kita bilang hampir lebih dari setengah lebih pulang semua. Dan Gideon bilang makin dikit nih. Kita tahu semua ending ceritanya. Tuhan bilang belum. Bawa ke sungai.
yang meminum. Kita baca ayatnya saja saudara, biar saudara nggak kelihatan bingung saudara. Kita baca ayat yang ke-5, 6, dan ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Lalu barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat harus. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang ke-6, jumlah ada berapa? Tapi orang yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum. Ayat yang ke-7 kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing. Mari kita hitung-hitungan Bapak Ibu, 32.000 orang. 10.000 orang pulang. Tambah lagi pulang 97.000 orang. Ya itulah. Berlutut sisa 300 orang. 300 orang. Alkitab bilang dalam Hakim-Hakim 8 ayatnya yang ke-10. Sementara itu Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama dengan tentara mereka. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur banyak yang tewas. Ada berapa? 120.000 orang yang bersenjatakan. 120.000 orang tambah 15.000 orang. Berapa Bapak Ibu? Biasa selalu bikin belanja lancar. 135.000 orang lawan 300 orang. Berarti saya lakukan pembagian dengan sederhana, 450 orang lawan 1 orang. Itu kalau menang apa kalah hancur. Hancur. Matematikanya Tuhan sama matematikanya dunia beda. Yang setuju bilang amin. Matematikanya Tuhan sama matematikanya dunia apa? Beda. Belajar taat. Hari-hari ini doa saya sama istri, kami mau taat. Ada banyak tawaran, tapi cuma bilang sama Tuhan, ini gerejanya Tuhan, bukan gerejanya saya. Banyak tawaran, yang nawarin bukan orang langsung ownernya. Pak di sini, Pak di sini, Pak di situ, Pak di situ. Tapi kami bilang sama Tuhan dalam doa kami, Tuhan kami gak mau bangun kerajaan kami. Kami mau bangun kerajaan surga. Amin. Jadi di mana harus ada kerinduanku, biar Tuhan yang atur. Amin. Karena kalau ikutin daging, ikutin ego, kadang-kadang suka bingung. Mana dari Tuhan, mana ego kita. Betul tidak? Mana yang mau kita, mana yang benar-benar mau Tuhan. Bagaimana ngujinya? Dengan firman. Bagaimana ujinya? Bawa puasa. That's why itu yang kami lakukan sekarang. Lagi ada di pertanyaan apakah 3 dulu, belajar, kuatin, atau langsung nambah beberapa cabang lagi. Tapi kami sadar kami bisa salah, Tuhan gak bisa salah. Amin Bapak Ibu. Kami mau taat. Kami mau taat. Kami mau taat. Karena Tuhan lebih tahu dari saya. Betul tidak? Ada orang berapa tahun yang lalu dia jual, dia keluar dari kantornya, dia ambil hasil pesangonnya, dia buka yang namanya gym center. Dia dengan pede bilang sama saya, Pak hitung-hitungannya begini. Oh dalam tempo 3-2 tahun balik nih modal Pak dan seterusnya. Yang dia gak tahu berapa bulan kemudian datang COVID. See? Itu yang terjadi kalau kamu membuat keputusan tidak beserta dengan Tuhan. Doa saya, ibu-ibu di tempat ini ada orang yang mau taat sama Tuhan. Whatever the price will be. Berapapun harganya. Sakit, berat, gak mudah. Tapi kalau Tuhan suruh taat, saya mau taat. Amin. Kalau Tuhan suruh taat, saya mau apa? Taat. Kalau Tuhan suruh ngampunin, saya mau. Kalau Tuhan suruh maafkan, saya mau. Kalau Tuhan suruh doakan, saya mau doakan. Yang mau taat boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Apa saja partner iman? Yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua adalah ketaatan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mari kita baca apa saja
partner dari iman. 1 Yohanes 5, 14 dan ke-15. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, ya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ayat yang ke-15 dan sama-sama bilang sama saya, telah memperoleh. Tadi kita sudah belajar bahwa kita sudah diberikan dan kita sudah menerima. Bagaimana cara meraihnya? Dengan iman. Apa sih iman itu? Iman itu adalah dasar. Iman itu adalah bukti. Bagaimana iman itu bekerja? Iman butuh partner. Partner iman yang pertama apa? Kesabaran. Sama-sama bilang sama saya mau sabar. Partner iman yang kedua tadi apa? Ketaatan. Sabar tapi nggak taat, nggak lihat mukjizat. Taat tapi nggak sabar, nggak lihat mukjizat. Partner iman yang ketiga, ini kesukaan saya. Apa Pak Pendeta? Keberanian. Keberanian. Taatnya udah. Sabarnya udah. Ketika Tuhan suruh bergerak, bergerak. Karena dengan engkau, Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Kita berani bukan karena kita merasa benar. Kita berani bukan karena kita ngerasa pintar. Kita berani bukan karena kita ngerasa punya duit. Kita berani bukan karena kita ngerasa mampu. Kita berani karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berani. Kita berani karena kita sadar Tuhan menyertai kita. Berani. Takut tidak membawa kemana-mana. Mukjizat tumbuh subur dalam atmosfer keberanian. Bukan rasa takut. Mukjizat tumbuh subur dengan atmosfer keberanian. Tuhan suka orang-orang berani. Amin. Tuhan suka orang-orang berani. Berani apa? Berani beriman. Berani apa? Berani percaya. Berani apa? Berani melepaskan. Berani apa? Berani melangkah. Berani apa? Berani untuk terus datang sama Tuhan. Berani. Ketika kamu beriman, maka mukjizat bertumbuh subur. Iman yang disertai dengan ketaatan, kesabaran, keberanian adalah iman yang akan membawa saudara kepada perkara-perkara gagah perkasa. Amin. Alkitab bilang 2 Timotius 1 ayat yang ke-17. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutkan, melainkan roh yang apa Bapak Ibu? Membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayub 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ketakutan adalah pintu di mana iblis masuk. Merampok, membunuh, membinasakan kita. Takut apa hari ini? Takut anak-anak Pak Pendeta. Takut apa hari ini? Takut kesehatan Pak Pendeta. Takut apa hari ini? Takut jabatan lagi diambil Pak Pendeta. Apapun yang kau takuti hari ini. Punya iman. Bahwa Allah memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Amin ibu-ibu. Pulanglah dengan tanpa rasa takut. Belajar taat. Belajar sabar. Amin. Dan belajar untuk berani. Doa saya menyertai saudara. Saya berdoa, ibu-ibu kuat ya. Bertahan sebentar lagi. Beriman sesaat lagi. Percaya sedikit lagi. Allah akan mengaruniakan anugerahnya dalam hidup saudara dan saya. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita.